Pengasuh Tuan Muda. Bab 001. Maaf, Tante. Tapi aku rasa aku tidak dapat melanjutkan hubunganku dan Abraham lagi. Dek. Pria yang namanya disebut oleh gadis itu mendadak diam di tempat. Baru saja ia keluar dari lift rumahnya untuk turun menemui kekasihnya, tetapi kenyataan yang ia dengar barusan membuatnya mengurungkan niatnya. Pria yang duduk di atas kursi roda itu mengepalkan tangannya. Dadanya terlihat bergemuruh naik turun tak beraturan seiring hembusan nafas yang bercampur dengan amarah dan kekecewaan. Kekasih yang dicintainya tak lagi ingin melanjutkan hubungan mereka. Dan ia bisa menebak, itu pasti karena keadaannya yang saat ini sudah lumpuh akibat sebuah kecelakaan. Tidak dapat melanjutkan hubunganmu dan Abraham. Apa maksudmu? Tanya wanita parubaya yang duduk menghadap gadis itu. Wanita itu bernama Viviane, ia adalah ibu kandung dari Abraham. Tante pasti paham apa maksudku. Aku tidak bisa melanjutkan hubunganku dan Abraham lagi. Aku harap Tante mengerti. Lagi pula, orang tuaku juga sudah tidak merestui hubungan kami lagi, jawab gadis berambut coklat terang itu. Tidak bisakah kau sabar sedikit? Abraham pasti akan segera sembuh. Dia akan berjalan lagi seperti dulu. Tante yakin itu. Dia membutuhkanmu saat ini, Stella. Sejak kecelakaan itu, dia sangat terpuruk. Dia butuh dukungan agar bisa cepat sembuh kembali, pinta Viviane. Maafkan aku, Tante. Aku sudah menunggunya selama sebulan ini, tapi kondisinya tidak ada perubahan. Aku tidak bisa terus bersama dengan pria yang... Gadis bernama Stella itu tampak ragu untuk melanjutkannya. Pria yang cacat, sambungnya dengan pelan. Dek. Pria di kursi roda itu tampak mengepalkan tangan sambil memejamkan matanya. Marah dan kecewa bersatu pada dalam hatinya. Kekasihnya kini ingin meninggalkannya karena kondisi fisiknya yang tak lagi sempurna. Dan apa tadi katanya? Pria cacat. Hal itu sungguh menyakiti harga diri dan perasaannya. Stella, Tante mohon jangan begitu, sayang. Abraham membutuhkanmu, pinta Viviane lagi. Wanita itu tahu seberapa besar cinta putra semata wayangnya itu pada Stella. Jika Stella ingin meninggalkan Abraham, tentu saja putranya akan semakin terpuruk lagi keadaannya. Tapi aku tidak bisa, Tante. Maaf, tolak Stella yang masih tetap pada pendiriannya. Tolonglah, Stella. Tante. Cukup. Suara bariton yang berasal dari pria yang tengah mereka bicarakan itu membuat keduanya berhenti lalu mengalihkan pandangan pada sosok pria di kursi roda itu. Viviane terkejut lalu berdiri dari duduknya. Ia tak menyangka kalau Abraham akan berada di sana dan mendengar pembicaraannya dengan Stella. Abi, kapan kau turun? Ini Stella baru saja datang, dia. Cukup, Mom. Aku sudah mendengar semuanya, potong Abraham sebelum sang ibu menyelesaikan perkataannya. Abi. 2. Biarkan dia pergi kalau itu yang dia inginkan, potong Abraham sekali lagi tanpa minat ke arah gadis bernama Stella. Viviane merasa sangat bersalah saat ini. Lah tahu Abraham pasti sangat terluka mendengar pembicaraan mereka. Ia tahu benar seperti apa Abraham mencintai Stella. Mereka bahkan sudah akan segera bertunangan kalau saja Abraham tidak mengalami kecelakaan. Mendengar perkataan Abraham, Stella pun bangkit dari duduknya dan menggandeng tas miliknya. Baguslah kalau kau sudah mendengarnya. Aku harap kau dapat mengerti keadaanku. Kita tidak bisa meneruskan hubungan kita lagi. Orang tuaku juga sudah tidak mengizinkan lagi aku berhubungan dengan pria sepertimu, ucap Stella dengan lembut namun berhasil menghujam jantung Abraham. Semudah itukah Stella mengatakan kata pisah padanya? Padahal mereka sudah menjadi sepasang kekasih lebih dari setahun lamanya. Tapi kini,
Karena kondisi fisik Abraham yang tak sempurna, dengan mudahnya Stella ingin meninggalkannya begitu saja. Abraham tersenyum sinis tanpa menoleh ke arah Stella. Ia paham benar apa maksud ucapan Stella barusan. Tidak akan ada orang tua yang mau putrinya berhubungan dengan pria cacat sepertinya. Meskipun dulu orang tua Stella sangat bangga dan merestui hubungan mereka karena Abraham adalah seorang pengusaha muda yang sangat terkenal di sana. Pergilah. Dan setelah ini kita tidak akan pernah ada hubungan apa-apa lagi, ucap Abraham dengan suara datarnya. Baiklah. Aku doakan kau bisa segera sembuh lagi. Selamat tinggal, Abraham. Stella pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Setelah Stella keluar dari sana, Abraham pun berbalik ingin kembali ke kamar. Viviane ingin bicara padanya tapi ia mengangkat satu tangannya meminta agar sang ibu tidak mengganggunya dulu saat ini. Abi, kalau butuh sesuatu, Mommy selalu ada untukmu, ucap Viviane sebelum Abraham hilang masuk dalam lift. Abraham yang biasa dipanggil dengan panggilan Abi oleh orang terdekatnya itu tak menjawab apapun. Ia terus masuk ke dalam lift agar bisa segera masuk kembali ke kamarnya. Viviane pun tak ingin mengganggu Abraham lagi. Ia mengerti Abraham butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Sesampainya di kamar, Abraham masuk lalu mengunci pintunya. Ia mendorong kursi rodanya dengan cepat lalu mengamuk memberantaki barang-barang yang ada di meja. Pranngele. Gelas dan beberapa hiasan di kamarnya pecah berderai dibuatnya. Barang-barang yang dapat ia jangkauan menjadi sasaran empuk-amukannya. Semenjak kecelakaan itu ia seringkali berbuat seperti itu. Ia sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang di kamarnya. Kau jahat, Stella. Kau jahat. Teriak Abraham sekencang-kencangnya. Kau meninggalkan aku hanya karena aku lumpuh. Padahal kau tahu aku sangat mencintaimu. Tapi ternyata cintamu tidak tulus padaku. Aku membencimu, Stella. Aku membencimu. Akh. Semuanya brengsek. Semua tidak adil padaku. Abraham terus berteriak sambil meraung meratapi nasibnya. Sementara di balik pintu kamarnya ada seorang ibu yang meneteskan air mata mendengar jerit pilu anak semata wayangnya. Viviane adalah orang tua satu-satunya yang dimiliki Abraham saat ini. Ayah Abraham sudah meninggal saat ia baru saja lulus kuliah. Semenjak itu, perusahaan dikelola oleh Abraham langsung. Abraham dulunya adalah 3. Seorang pengusaha muda tampan yang selalu bekerja keras dan sangat terkenal di kota itu. Sayang sekali karena adanya sebuah kecelakaan kerja, kakinya terjepit bangunan runtuh. Akibat kecelakaan itu pula lah mau tak mau Abraham harus duduk di kursi roda karena mengalami kelumpuhan. Kecelakaan itu terjadi sebulan yang lalu. Awalnya Abraham masih sangat optimis ia akan segera sembuh dari kecelakaan yang menimpanya itu. Ia juga berharap bisa kembali berjalan seperti dulu lagi. Tapi sayang takdir berkata lain. Sudah sebulan sejak kecelakaan terjadi, kakinya belum merasakan perubahan apapun. Sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia belum bisa berjalan dengan sempurna. Bagaimana tak hancur hatinya, sejak ia tak bisa berjalan lagi, banyak orang-orang yang mencemoohnya. Apalagi para pesaing bisnis yang tak suka padanya dan selalu ingin menjatuhkannya. Kecelakaan Abraham membuat mereka bersorak gembira karena itu artinya mereka bisa dengan mudah mengalahkan perusahaan yang dikelola oleh Abraham. Lalu bagaimana nasib perusahaan setelah Abraham kecelakaan? 4. Setelah lelah mengamuk Abraham tampak tertidur di atas kursi rodanya dengan posisi kepala yang tertunduk. Kejadian ini bukan baru sekali, tapi sudah yang kesekian kali. Kamarnya yang luas itu tampak sangat berantakan. Tidak ada yang berani membereskannya kecuali seorang kepala pelayan bernama Bibi Elsa.
Bibi Elsa sudah lama bekerja dengan keluarga mereka dari sejak Viviane dan suaminya Adam Walter menikah. Tentunya wanita parubaya itu sudah sangat dekat dengan Abraham juga. Ia sudah hafal betul bagaimana sikap tuan muda keluarga Walter itu. Entah berapa lama Abraham tertidur, ia mulai tersadar saat mendengar suara pintu kamarnya dibuka dari luar. Ia mencoba membuka matanya dengan perlahan. Ia dapat melihat sang ibu masuk dengan mengendap-endap bersama Bibi Elsa. Abraham tahu, mereka pasti ingin membersihkan kekacauan yang dirinya buat. "Mom," panggil Abraham dengan suara beratnya. Viviane tersentak. Lata berniat membuat putranya itu terbangun. Tapi ternyata Abraham sangat jeli sekali pendengarannya. Ia bisa tahu keberadaan orang lain di kamarnya meskipun mereka sudah masuk ke kamarnya dengan sangat perlahan. "Maaf kalau Mommy mengganggumu," ucap Viviane lalu berjalan ke arah Abraham. Sementara Bibi Elsa mulai membereskan kamar yang berserakan itu. "Apa kau lapar? Kau belum makan siang?" tanya Viviane yang sudah berada di samping putranya. Abraham membetulkan posisi duduknya lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak lapar. Tapi kau butuh makan. Makanlah sedikit. Setelah itu kau juga harus minum obat," bujuk Viviane. "Percuma minum obat, Mom. Toh sembuh juga tidak," jawab Abraham dengan getir. Viviane menghela nafas dalam-dalam mendengar jawaban putranya. Ia tahu, Abraham saat ini sudah putus asa dengan keadaannya. Apalagi barusan ia ditinggalkan oleh kekasih yang dicintainya. Rasa pesimis untuk sembuh semakin mengakar dalam benaknya. "Mommy bawakan makanan ke sini, ya. Biar kau bisa segera makan," bujuk Viviane lagi. "No, Mom," tolak Abraham dengan tegas. Viviane merasa bingung. Selalu saja begini. Kalau membujuk anak kecil yang sedang mogok makan mungkin dia bisa mengiming-imingi dengan sesuatu agar anak itu mau makan. Tapi sekarang yang dibujuknya adalah seorang pria dewasa berusia 28 tahun. Mau mengiming-imingi dengan apa agar dia mau makan? "Abi, kau butuh makan. Kau harus segera sembuh. Kau sudah dewasa, tidak bisa bersikap seperti ini." Suara Viviane terdengar mulai putus asa. Mendengar ucapan ibunya, Abraham kembali emosi. Pria itu memang lebih sensitif perasaannya sejak kondisinya tak lagi seperti dulu. "Karena aku sudah dewasa jadi biarkan aku menentukan apa yang mau aku kerjakan dan tidak, Mom," bantah Abraham lalu mulai menggerakkan kursi rodanya menuju ke ruang kerjanya yang berada tepat di samping kamarnya. Dari kamar tidurnya ada sebuah pintu yang terhubung dengan ruang kerjanya itu. 5. Dan satu lagi. "Aku tidak butuh bantuan perawat manapun, aku bisa melakukan semua sendiri. Aku bukan anak kecil yang harus diurus-urus." Tambah Abraham lalu pergi meninggalkan ibunya yang hanya bisa ia mematung. "Sabar ya, Nyonya. Orang yang sedang sakit memang lebih sensitif," ucap Bibi Elsa berusaha menyemangati majikannya itu. "Iya, Bi. Aku hanya khawatir dengan keadaannya. Semoga saja perawat yang mau bekerja hari ini bisa bertahan dengan sikapnya," kata Viviane. "Suster Milaya, Nyonya. Wanita itu jadi bekerja di sini?" tanya Bibi Elsa. Ia pernah melihat seorang wanita sedang diinterview oleh majikannya itu. "Iya, benar. Katanya Suster Mila pernah merawat pria dewasa yang sakit juga sebelumnya. Semoga dia betah nanti bekerja di sini," jawab Viviane. "Saya malah khawatir Tuan Abraham tidak suka, Nyonya." "Kenapa, Bi?" tanya Viviane penasaran. "Maaf, Nyonya. Tapi Suster Mila itu agak genit. Nyonya tahu sendiri Tuan Abraham bagaimana orangnya. Tuan muda sangat dingin kalau sama wanita lain kecuali yang memang dekat dengannya. Tuan muda juga tidak suka dengan wanita genit,
Nyonya, jawab Bibi Elsa. Aku sudah memintanya untuk berpakaian sopan, Bi. Bibi mengira dia genit karena kemarin pakaiannya agak ketat kan. Bukan hanya itu, Nyonya. Saya sempat memergoki dia main mata sama security depan, jawab Bibi Elsa dengan jujur. Viviane tampak agak terkejut dengan jawaban dari Bibi Elsa. Ya sudah Bi, kita kasih kesempatan saja dulu. Dari yayasan mengirim Suster Mila. Tidak ada salahnya kita coba dulu. Baik, Nyonya. Semoga tuan muda dapat perawat yang cocok untuk membantunya sehari-hari. Iya, Bi. Sekitar jam 2 siang, tampak seorang wanita yang berusia sekitar 35 tahun datang ke rumah keluarga Walter. Wanita itu bernama Mila. Ia yang akan bertugas menjadi perawat untuk mengurusi kebutuhan Abraham. Wanita itu tidak terlalu tinggi. Badannya cukup berisi, tapi tidak gemuk. Ia memakai seragam perawat yang panjangnya hanya pas di bawah lutut. Rambutnya dikuncir satu ke atas. Dengan senyum mengembang ia masuk menemui Viviane. Kenapa tidak pakai celana panjang saja? Sebelumnya saya sudah bilang untuk memakai celana saja bukan? Biar geraknya lebih mudah, tanya Viviane saat melihat Mila datang dengan pakaiannya. Maaf, Nyonya. Besok saya akan pakai celana panjang. Saya lupa. Saya biasa pakai pakaian seperti ini sebelumnya saat bekerja, jawab Mila. Ya sudah, baiklah. Besok harus sudah pakai celana panjang, ya. Ayo, saya antar menemui anak saya. Kamarnya ada di atas. Baik, Nyonya. Viviane pun mengantar Mila sampai ke kamar putranya. Ternyata, Abraham sedang duduk termenung di depan jendela kamarnya yang besar itu. 6. Abraham mendengar ada langkah kaki dua orang yang masuk ke kamarnya, tapi dia tak mempedulikan itu. Lah pikir itu adalah ibunya dan Bibi Elsa. Abi, Momi datang dengan seorang perawat yang akan membantumu. Namanya Suster Mila. Kau bisa keluar. Aku tidak butuh siapapun. Bentak Abraham tanpa menoleh ke belakang. Viviane dan Mila saling pandang, kemudian Mila berbisik meminta agar Viviane meninggalkan mereka berdua saja. Biar dia lebih leluasa membujuk Abraham. Awalnya Viviane agak ragu karena ia tahu bagaimana Abraham kalau sudah mengamuk. Tapi Suster Mila berusaha meyakinkannya hingga akhirnya Viviane keluar seorang diri dari kamar itu. Melihat majikannya sudah keluar dari kamar, Mila mulai melancarkan rencananya. Ia membuka dua kancing baju bagian atasnya sehingga menampakkan bagian dadanya. Setelah itu ia berjalan mendekati Abraham dan berdiri tepat di depannya. Tuan muda, tidak baik marah-marah. Saya hanya ingin membantu Tuan muda, ucap Mila dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Sedetik kemudian ia mulai duduk berlutut di depan Abraham untuk menyamai Abraham yang sedang duduk di kursi. Dengan posisi seperti itu, maka makin terpampang jelas dadanya yang mengintip dari celah baju. Abraham tampak diam sejenak menatap tajam wanita yang akan menjadi perawatnya itu. Mila pikir Abraham akan tertarik dengan rencana liciknya. Saat tangannya dengan beraninya mulai menyentuh tangan Abraham, dengan cepat pria itu menepisnya lalu mencengkram rahang wanita itu dengan keras. Tak hanya sampai di situ. Ia pun memajukan kursi rodanya sampai kakinya menghimpit tubuh Mila yang tersental ke kaca jendela di belakangnya. Tuan, lepas. Kan, saya, pinta Mila dengan nafas tercekik. Tangannya berusaha menarik tangan pria kekar itu tapi hasilnya nihil. Abraham terlalu kuat mencengkramnya. Kau pikir aku sudi dirawat oleh wanita murahan sepertimu? Jangan mimpi. Pergi dari sini sekarang juga atau ku habisi nyawamu. Ancam Abraham dengan gigi yang menggertak menahan geram.